Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anastasia Putri, mahasiswa FKM UINSU jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, kelas 10 semester 3. Di video ini saya akan membahas 10 kelainan seksual pada remaja. 10 kelainan seksual pada remaja. Yang pertama ada ekshibisionisme. Penderita kelainan seksual ini biasanya memperoleh kepuasan seksual dengan cara menunjukkan alat kelaminnya kepada orang yang dituju. Berikut ini adalah contoh dari kasus kelainan seksual ekshibisionisme. Dilansir dari kompas.com, kejadian ini terjadi di Bekasi pada tanggal 24 Januari 2020 pagi hari. Kelainan seksual pada remaja yang berikutnya adalah voyeurisme. Penderita ini biasanya memperoleh kepuasan seksualnya dengan cara mengintip atau melihat orang lain yang telanjang, mandi, atau berhubungan seksual. Berikut adalah contoh dari kasus kelainan ini. Dilansir dari liputan6.com, kejadian ini berlangsung di negara India dan ditangkap pada Desember 2015. Gangguan seksual yang ketiga adalah froteurisme. Penderita ini biasanya menggosokkan alat kelaminnya ke orang lain yang tidak menginginkannya. Kejadian ini biasanya di dalam bus atau tempat-tempat keramaian lainnya. Berikut ini adalah contoh kasusnya. Kasus ini terjadi di Banjarmasin pada tanggal 28 bulan 3 2016. Yang keempat ada paidofilia. Paidofilia ini melibatkan aktivitas seksualnya dengan anak di bawah umur 13 tahun. Biasanya penderita ini 2 kali lebih tertarik pada anak lelaki. Contoh kasus pedofilia adalah berikut ini. Kejadian ini berlangsung di Bali dan pelakunya adalah wisatawan dari Italia. 5 ada sadomasokis. Gangguan ini biasanya melibatkan kegembiraan atau kesenangan yang disebabkan oleh rasa sakit pada diri sendiri, baik yang diperoleh dari orang lain maupun diri sendiri. Contoh kasusnya sebagai berikut. Kejadian ini terjadi di Kota Batam pada tanggal 5 bulan 10 2018. Selanjutnya yang keenam yaitu sadisme. Penderita sadisme ini mencapai kepuasan seksualnya dengan cara menyakiti orang lain. Sadisme terkait dengan rasa takut pengebirian. Ini adalah contoh dari kasus sadisme. Ketujuh ada transtitisme. Gangguan ini dicirikan kepada laki-laki heteroseksual yang mengenakan pakaian perempuan untuk mencapai respon seksualnya. Ini adalah contoh dari salah satu kasus penyimpangan seksual transvestitisme. Yang kedelapan, nekrofilia. Gangguan nekrofilia ini biasanya melibatkan mayat dalam perilaku seksualnya. Ini adalah contoh kasus penyimpangan seksual nekrofilia. Selanjutnya, yang kesembilan ada zoofilia. Zoofilia merupakan penyimpangan seksual yang dimana seseorang memiliki hasrat seksualnya terhadap binatang atau hewan. Berikut ini adalah contoh kasus dari penyimpangan seksual zoofilia. Yang ke-10 ada bestiality. Bestiality ini merupakan penyimpangan seksual yang sadis dan keji dan melibatkan manusia maupun hewan. Ini adalah contoh kasus dari bestiality. Demikianlah hasil penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.